Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Amalia dari Fakultas Hukum Prodi Hukum kelas 2A1 dengan NPM 20120000124. Saya di sini akan menjelaskan perihal prinsip-prinsip HAM beserta penjelasan dan contohnya. Jika ada yang kurang jelas atau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip hukum universal. Maksudnya, di universal sendiri, HAM harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Alasan mengapa semua orang berhak atas pemenuhan HAM adalah karena mereka manusia. Nah, di sini dapat dilihat dari contohnya. Yang pertama, hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak melihat orang kaya atau miskin, semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua adalah hak untuk memeluk agama. Semua orang dibebaskan untuk memeluk agama kepercayaannya masing-masing dan tidak dibatasi oleh umur, asal, ras, atau berasal dari daerah manapun. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum, di mana semua warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, sekian dari contoh universal. Lanjut untuk yang kedua, prinsip-prinsip HAM yang kedua adalah kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Manusia dilahirkan setara. Hal ini diakui dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Contoh hukuman yang harus diberikan harus sama rata, tidak pandang bulu. Itu seorang pejabat ataupun rakyat biasa. Jadi semuanya harus setara. Nah, berikutnya ada prinsip-prinsip HAM nomor ketiga, yaitu non-diskriminatif. Non-diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak asasinya karena alasan faktor eksternal seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, pandangan lain, asas nasionalitas atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. HAM harus dijamin bebas dari segala bentuk diskriminasi, baik yang sengaja ditunjukkan bagi kelompok tertentu atau purposed discrimination atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. Dan yang keempat ada martabat manusia. Oke. Di sini prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi, seksual, bahasa, ketidakmampuan, atau kelas sosial. Nah, yang berikutnya, yang kelima ada inalienability atau tidak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Namun dengan demikian, tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu. Misalnya saja adalah keamanan sosial. Oke. Dan yang keenam ada obligation dan tanggung jawab atau responsibility atau pemerintahan merupakan pemegang tanggung jawab utama atau duty bearer dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM warga negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif,
Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kewajiban ini dikenal dengan kewajiban untuk pemajuan, to promote, untuk melindungi atau to protect, dan untuk memenuhi atau to fulfill. Yang ketujuh atau yang terakhir dari prinsip-prinsip HAM adalah indivisibility atau tidak dapat dipisahkan, dan interdependensi atau saling bergantungan. HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, serta hak-hak kolektif. Demikian pula bahwa pemenuhan hak yang satu dapat mempengaruhi pemenuhan HAM lainnya. Sebaliknya, pelanggaran salah satu HAM juga akan melanggar HAM yang lain. Oke, sekian yang dapat saya berikan mengenai prinsip-prinsip HAM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.